found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why. Baik, selamat siang Ibu dan semua teman-teman. Pada hari ini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang materi kami, yaitu tentang art terapi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan posisi daripada art terapi. Oke, dalam sejarah terapi seni art terapi ini dimulai sebagai profesi itu pada pertengahan abad ke-20 yang berdiri secara independen di negara-negara Eropa. Kemudian ada seorang seniman Inggris yang menciptakan art terapi ini pada tahun 1942. Tokoh-tokoh sebagai pelopor daripada art terapi ini yaitu ada Margaret Naumburg dan Edith Kramer. Kemudian menurut The American Art Therapy Association pada tahun 1969 itu didirikan. Art terapi adalah suatu proses yang dilakukan dengan membuat sebuah karya seni yang kreatif. Untuk proses penyembuhan dengan terapi ini berguna meningkatkan kualitas hidup daripada seseorang, sehingga diharapkan dengan menggunakan art terapi ini bisa meningkatkan kualitas hidup daripada seseorang yang mengalami keterpurukan. Kemudian art terapi ini sangat membantu dalam mengatasi gangguan emosi, menyelesaikan konflik, menambah wawasan daripada individu yang melakukan art terapi ini, kemudian mengurangi perilaku bermasalah serta meningkatkan kebahagiaan hidup dengan meningkatkan melalui art terapi sendiri ini. Terapi ini termasuk dalam terapi ekspresif dengan menggunakan media warna seperti kapur, seperti alat-alat dan bahan seperti pensil, dan biasanya dengan terapi dikolaborasikan dengan terapi psikoterapeutik dan teknik proses kreatif. Kemudian melalui terapi ini seseorang dapat memunculkan pengalaman bawah sadarnya dan dari situasi ini perasaan akan dapat terlihat karena dapat memunculkan alam bawah sadarnya dari seseorang individu itu. Kemudian dari sini seseorang itu akan lebih untuk mempermudah dirinya atau mengekspresikan bagaimana dirinya itu dapat terlihat dengan menggunakan art terapi ini melalui proses gambar yang ada. Kemudian art terapi ini dapat digunakan baik secara individu maupun dapat digunakan dalam kelompok. Kemudian posisi art terapi, kita berbicara tentang posisi art terapi. Art terapi tidak berorientasi khusus pada satu teori kepribadian apapun. Sama seperti terapi-terapi ekspresif lainnya, art terapi mementingkan kreativitas daripada manusia melalui proses gambar yang ada. Tetapi selanjutnya art terapi tidak dapat menjelaskan manusia berkembang, bagaimana manusia berkembang dan menjelaskan fungsinya daripada perkembangan tersebut. Namun art terapi sendiri menggunakan konsep teori tertentu seperti psikoanalisa, dari Gestalt dan lain sebagainya. Kemudian posisi art terapi dapat dikatakan sama atau sederajat dengan jenis psikoterapi lainnya karena pada dasarnya art terapi tetap menggunakan konsep-konsep daripada pendekatan psikologi yang telah ada. Mungkin sekian dari penjelasan saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. If you found the one, you should never give her up. I think it's. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan penggunaan dari art terapi. Art terapi dapat digunakan untuk klien anak, remaja, dewasa, keluarga, dan juga kelompok untuk menangani kasus-kasus kecemasan, depresi, dan juga gangguan-gangguan lain seperti penyalahgunaan zat dan juga kecanduan. Penggunaan art terapi menurut Wadeson 1987 biasanya digunakan untuk kasus-kasus psikiatri dan juga psikologi seperti skizofrenia, manik depresif, dan juga post-stress traumatic disorder atau PTSD, dan kekerasan dalam rumah tangga termasuk anak dan remaja. Dalam dunia medis, art terapi biasanya dipergunakan untuk menangani anak-anak dengan gangguan autisme dan juga membantu penerimaan diri orang-orang penderita kanker dan juga penyakit kronis lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Arni. If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis art terapi. Yang pertama adalah terapi musik. Terapi musik didasarkan pada improvisasi musik yang diberikan si terapis kepada si klien. Ada dua jenis terapi musik. Yang pertama adalah terapi musik aktif dan yang kedua adalah terapi musik pasif.
Terapi musik aktif melibatkan interaksi antara si terapis dengan si klien yang lebih daripada terapi musik pasif. Pada terapi musik aktif ini biasanya klien diajak untuk bernyanyi, bermain musik, dan lain-lain. Sedangkan pada terapi musik pasif, biasanya klien disuruh untuk beristirahat namun sambil tetap mendengarkan si terapis. Pada terapi musik pasif biasanya menggunakan media elektronik seperti DVD, sound untuk memutar musik agar dapat didengarkan oleh si klien. Yang kedua adalah poetry terapi. Poetry terapi merupakan salah satu bentuk terapi yang menggunakan seni ekspresif seperti menulis atau membaca puisi, narasi, serta media terucap dan tertulis lainnya untuk kesembuhan jiwa. Bolton mengungkapkan bahwa poetry terapi, entah itu dengan membaca atau menulis suatu karangan, memiliki efek menenangkan dan menenteramkan untuk orang sakit serta orang yang mengalami tekanan batin. Dari studi 196 orang di Inggris, 3/4 mengatakan bahwa dengan membaca suatu karangan dapat mengurangi stres, dan 2/3 orang lainnya mengatakan bahwa dengan menulis suatu karangan memiliki efek serupa serta menyediakan saluran untuk emosi. Bolton menegaskan bahwa ketika seseorang menuliskan suatu karangan, mereka seringkali mendapatkan keuntungan dari meningkatnya rasa percaya diri dan rasa bangga secara alami. Bolton juga menegaskan bahwa fokus pada menulis terapeutik ini adalah pada prosesnya, bukan produknya. Yang ketiga adalah dance terapi atau terapi gerakan tari. Terapi gerakan tari melibatkan penggunaan berbagai gaya tarian dan juga gerakan yang berbeda. Melalui terapi ini terapis akan membantu si klien dengan menggunakan gerakan tari untuk meningkatkan integritas emosi, kognitif, fisik, dan sosial. Terapi ini dapat membantu mereka mereduksi stres dan mengontrol mood. Selain itu, dengan ditemukan hubungan antara gerakan tubuh dan juga emosi, terapi ini juga mampu meningkatkan kemampuan komunikasi. Yang keempat adalah drama terapi. Terapi drama dilakukan dengan bermain peran tertentu dalam situasi tertentu, membuat gerakan untuk mengekspresikan diri, pidato dengan suara yang sulit untuk ditirukan, dan juga bertindak tanpa berkata-kata atau mengulangi perilaku yang menyebabkan konseli mengalami masalah di masa lalu. If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes. Saya akan menjelaskan tentang manfaat-manfaat dari art terapi. Yang pertama adalah memberikan informasi yang lebih bernilai pada proses terapi karena menyediakan karya seni konseli yang dapat digunakan sebagai dasar penilaian perkembangan konseli. Yang kedua adalah sebagai sarana dalam pelepasan emosi, di mana hal ini sebagai pelepasan pengalaman yang menyakitkan dan mengganggu oleh si klien. Yang ketiga adalah mengurangi tingkat stres dan menginduksi respon relaksasi fisiologis melalui pengubahan suasana hati. Dan yang terakhir adalah menambah wawasan tentang kompleksitas hubungan antara fisiologis, emosi, dan gambar sebagai bagian dari intervensi aktivitas yang telah dilaksanakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love. Baik, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan dari terapi seni. Nah, untuk kelebihannya, terapi ini dapat memberikan rasa nyaman kepada pasien. Dengan terapi ini, pasien dapat dengan leluasa mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya, perasaannya, bahkan hal-hal yang tidak dapat dikatakannya secara langsung tanpa rasa takut karena harus berkomunikasi dengan si terapis. Yang berikutnya, kelemahan. Nah, untuk kelemahan dari terapi ini ada 3, yaitu yang pertama, interpretasi image yang dibuat. Nah, untuk ini, dalam terapi ini tidak semua gambar yang dibuat oleh pasien bisa kita interpretasi, karena
ada beberapa gambar, simbol, atau hal yang dibuat oleh pasien yang sama sekali tidak memiliki makna apa-apa. Yang kedua adalah waktu. Untuk waktunya sendiri tergantung kepada pasien dan masalah yang dihadapinya. Kita tidak tahu pasti sampai kapan terapi ini akan dilanjutkan atau diberhentikan. Yang terakhir, kelemahannya adalah ruangan. Terapi ini harus dilakukan di ruangan khusus. Jadi, terapis harus menyediakan ruangan khusus untuk melakukan terapi ini. Terapi ini tidak dilakukan di sembarangan ruangan. Mungkin hanya itu saja dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.